Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafita Adriansyah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil analisis saya terkait PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk tahun 2019. Pada struktur kepemilikan, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau yang biasa kita sebut dengan Bank BRI merupakan satu di antara bank milik pemerintahan yang terbesar di Indonesia. Struktur kepemilikan dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau yang biasa kita sebut dengan Bank BRI pada tahun 2019 tercatat sebanyak 125.198 pemegang saham yang terdiri dari 122.930 pemodal nasional dan 2.268 pemodal asing. Mayoritas kepemilikan saham BRI dimiliki oleh pemerintahan Republik Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 56,75% dan masyarakat atau publik memiliki porsi kepemilikan saham sebesar 43,25%. Dan tidak terdapat pemegang saham publik yang memiliki lebih dari 5% dari total saham sebagaimana tercatat dalam Biro Administrasi Efek. Pemodal nasional memiliki porsi kepemilikan 65,10% dan sisanya pemodal asing dengan porsi kepemilikan 34,90%. Dari hal itu tidak luput dari perlindungan terhadap hak pemegang saham. Nah, hubungan dengan pemegang saham diatur dalam anggaran dasar perusahaan dalam bagian rapat umum pemegang saham. Segala komunikasi dengan para pemegang saham merupakan tanggung jawab juru bicara perusahaan. Semua pemegang saham harus mendapatkan perlakuan dan informasi yang sama secara tepat waktu sebagaimana tercantum dalam surat edaran direksi yang tentang kebijakan pelayanan dan pengelolaan informasi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Nah, Bank BRI sendiri menjunjung tinggi kesetaraan perilaku terhadap seluruh pemegang saham yang tercermin dari hak suara dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan saham dengan hak mengajukan RUPS bagi pemegang saham minimal 10%. Yang kedua, penyediaan akses informasi yang sama melalui kanal investor relation antara lain melalui interaksi langsung pada acara public expose, no-deal roadshow, press conference atau one-on-one meeting, conference call, dan email, serta dokumen yang tersedia pada website perusahaan investor relation dan Bursa Efek Indonesia meliputi laporan tahunan, laporan keuangan audited, dan highlights kinerja keuangan perusahaan. Serta jumlah komisaris independen di atas batas minimum Bank Indonesia, yaitu 5 orang komisaris dari total 9 komisaris. Dan yang terakhir, pemegang saham memiliki kesetaraan untuk mendapatkan keterbukaan informasi dari bank, diantaranya informasi kinerja perseroan, laporan keuangan, dan pelaksanaan RUPS. Dari balik itu, apa sih tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komisaris Independen, dan struktur kepengawasan? Dewan Komisaris. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Namun, tidak hanya itu, sebagai Dewan Komisaris harus memikirkan hak-hak yang harus dikedepankan kepada seluruh pemegang saham. Di antara lainnya, melaksanakan keputusan RUPS. Yang kedua, menyusun rencana jangka panjang perseroan RJPP, rencana bisnis bank, rencana kerja dan anggaran perseroan, dan rencana kerja lainnya, serta perubahan untuk disampaikan guna mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Yang ketiga, menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah. Yang keempat,
membuat dan memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berisi daftar kepemilikan saham yang dimiliki oleh komisaris dan dewan direksi, termasuk keluarga mereka dalam bank dan di perusahaan lain. Yang kelima, mengkonsultasikan pemberian kredit di atas jumlah tertentu kepada dewan komisaris dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, menyampaikan laporan setelah ditelaah atau diperiksa oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian dewan direksinya. Dewan direksi merupakan organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan bank, termasuk mewakili bank kepada pihak ketiga di dalam maupun di luar pengadilan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi mengacu pada anggaran dasar bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan anggaran dasar direksi, secara kolegial bertanggung jawab untuk mengelola perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Direksi berkewajiban mendahulukan kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar dan keputusan RUPS. Selanjutnya, komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan menghubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota. Dewan komisaris lainnya, direksi atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. Keberadaan komisaris independen dimaksud untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya. Komisaris independen perseroan senantiasa melepaskan diri dari benturan kepentingan serta bertindak independen dalam artian tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap direksi. Dan yang terakhir, komite audit dan komite lainnya, peran tanggung jawab, komposisi, dan keefektifannya. Komite audit, komite di bawah Dewan Komisaris, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas serta fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, pelaksanaan manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan komite audit tercermin dalam memastikan kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite audit telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik, serta menelaah laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dalam rangka memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi dan aturan yang berlaku. Dewan Komisaris menilai seluruh rencana kerja dan anggaran komite audit telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada komite audit dalam lingkup tanggung jawab komite audit untuk yang pertama, mengakses dokumen, data, dan informasi perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan. Yang kedua, berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit. Yang ketiga, melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas. Nah, dan yang terakhir, melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Nah, dalam melakukan hal tersebut telah dilaksanakannya dengan implementasi dari PSAK 71, 72, dan 73 yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2019.
Rekomendasi, saran, dan masukan disampaikan kepada Dewan Direksi dan Komisaris melalui Nota Dinas pada tanggal 17 September 2019 dan Surat Dewan Komisaris pada tanggal 19 September 2019. Selanjutnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ketentuan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang beranggotakan unsur-unsur dari anggota Dewan Komisaris BRI, anggota Dewan Komisaris BRI Syariah, BRI Agro, BRI Life, BRI Finance, serta anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Bank BRI Syariah. Selama tahun 2019, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi, audit terintegritas, dan fungsi kepatuhan integritas. Baik, kesimpulannya yaitu Bank BRI tetap konsisten untuk menetapkan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, dan menjamin adanya peningkatan kualitas dalam menerapkan GCG. Hal ini terlihat dari governance outcome yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, di mana kinerja operasional maupun keuangan menunjukkan pertumbuhan yang kontinu dan merupakan hasil dari implementasi GCG. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah komitmen yang dimiliki oleh semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta seluruh yang bekerja di Bank BRI. Menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang telah digariskan di dalam aturan dan kebijakan bank, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku senantiasa menjadi pedoman bagi setiap individu yang bekerja di Bank BRI. Ketaatan terhadap tata kelola tentunya menyumbang pencapaian kinerja BRI sepanjang tahun 2019. Untuk itu, BRI selalu berusaha memperbaiki pelaksanaan aspek ini dari tahun ke tahun. Dalam pengukuran kinerjanya, di bidang tata kelola, BRI melakukan penilaian mandiri dan mengikuti penilaian yang dilaksanakan oleh pihak eksternal yang independen. Dari Corporate Governance Performance Index tahun 2019, perseroan mendapat skor 90,75 dengan predikat sangat terpercaya. Selain itu, dari penilaian yang dilakukan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship, BRI memperoleh penghargaan The Best Overall Good Corporate Governance Award. Baik, telah selesailah pemaparan analisis Bank BRI tahun 2019. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.